Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bakka minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang kita sampai pada pertemuan yang keempat. Kemarin pada pertemuan yang ketiga kita sudah membahas tentang makna kalimat khalaqtu. Dan sebelum-sebelumnya juga kita sudah bahas mengapa pentingnya kita mengkaji Islam ini secara terstruktur. Jadi kenapa kita kaji Islam ini secara terstruktur? Ide awalnya adalah umur umat Muhammad yang pendek. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya yang mulia, umur umatku ini di antara 60 dan 70 tahun. Artinya singkat sekali kita hidup di atas muka bumi ini. Kalaulah kita meninggal dunia, kemudian kita tidak faham dengan syariat ini, maka pasti kita termasuk orang-orang yang menyesal di yaumil akhir. Karena prinsip dasarnya, kalau kita memahami dengan baik kita meninggal dunia, kalau kita sembrono, ceroboh dan tidak paham sama sekali dengan urusan akhirat, kita pun meninggal dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam ayatnya yang mulia yang sudah kita bahas untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Perhatikan ayat ini baik-baik. Mereka berteriak di dalam neraka sekeras-kerasnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikembalikan ke dunia. Akhirna na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Ya. Amal saleh yang mana? Ghairal ladzi kunna na'mal. Ghairal ladzi kunna na'mal, amal saleh yang bukan yang pernah kami kerjakan. Artinya ini memberikan peringatan yang tegas kepada kita sebagai seorang hamba untuk berhati-hati
dalam menghabiskan sisa umur kita ini mengatasnamakan ibadah harus jelas. Karena kalau tidak nanti kita terjebak pada amalan yang salah. Itu Quran jelas mengingatkan kepada kita. Sudah kita bahas sebab-sebabnya kenapa kita mengkaji Islam secara terstruktur. Kemudian pada pertemuan kedua juga bagaimana kita bahas tahapan mengkajinya, bagaimana harus dimulai. Pertama sekali yang harus dimulai, sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, kalau kita mati, maka yang pertama sekali akan ditanyakan adalah man rabbuka. Maka kajian yang pertama sekali harus dipahami oleh seorang yang beragama Islam, memahami makna hakikat ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah. Karena pertanyaan alam kubur yang pertama sekali adalah man rabbuka, bukan yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Maka pengajaran yang kedua, pengenalan tentang nabi dan rasul. Kemudian ditanyakan lagi dalam hadis itu, wa ma dinuka, agama kamu apa? Maka pengajaran yang ketiga, pengenalan tentang Islam, ma'rifatul dinil Islam, pengenalan tentang Islam. Apa itu rukun Islam? Apa itu rukun iman? Apa itu ihsan? Apa itu akhlak? Apa itu adab-adab? Apa itu muamalah? Nanti di breakdown satu persatu. Dimulai dengan kajian rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Nanti syahadat itu kita akan bahas makna syahadat, rukun syahadat, kemudian syarat syahadat, konsekuensi daripada syahadat, apa saja yang menggugurkan syahadat. Banyak orang tidak sadar syahadatnya sudah gugur. Begitu dia pakai batu ali, dia mengatakan punya kekuatan ini dan kekuatan itu. Sekarang lagi tren di mana-mana orang kerja gosok batu ali. Tadi ngali aduh ini syair kejar. Kemudian yang berikutnya adalah rukun iman. Breakdownnya nanti satu-satu. Kemudian ihsan, kemudian adab-adab, kemudian bab akhlak, bab muamalah. Nah, pengajaran yang berikutnya adalah pengenalan tentang diri kita yang disebut dengan ma'rifatul insan. Siapa sebenarnya diri kita? Kenapa kita disebut manusia, tidak disebut jin? Kemudian sifat baik kita apa? Sifat buruk kita apa? Siapa musuh-musuh kita? Kemudian bagaimana metodologi berdakwah kepada sesama manusia? Ini dan itu akan dibahas di dalam bab ma'rifatul insan. Kemudian kita sudah juga bahas, karena semua baik ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam, ma'rifatul insan tidak boleh keluar dari sumber hukumnya yang pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pengajaran berikutnya adalah pengenalan tentang Al-Quran, pengenalan tentang As-Sunnah. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga Al-Quran akan bisa menjadi sumber hukum. Apa sih yang disebut dengan tafsir Al-Quran? Apa sih yang disebut dengan asbabun nuzul? Apa sih yang disebut dengan misalkan kata-kata yang terkandung di dalam Al-Quran? Kemudian apa sih yang disebut dengan ayat-ayat muhkam, mutasyabbih? Kemudian seperti tadi, apa ini mutlak, muqayyad, am, khas, dan semuanya harus dikenalkan. Kemudian yang berikutnya ma'rifatus sunnah. Apa sih yang disebut dengan sunnah? Apa sih yang disebut dengan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif? Dan semuanya harus terstruktur rapi dalam pengkajiannya. Sehingga walaupun kita termasuk orang yang sibuk, tetapi secara global kita paham ajaran Islam. Nah, yang berikutnya extension. Karena Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab, maka keniscayaan untuk memahami Al-Quran
menggunakan dua alatnya yang disebut ilmu alat, nahu dan sorof. Nanti nahu sorof itu kawin, karena sorof itu ibunya, nahu itu bapaknya, bapak sama ibu kawin, keluar anak, muncul yang disebut ilmu balaghah. Nanti ada ilmu badi, ada ma'ani, ada bayan dan sebagainya. Nah, baru kita mengetahui Islam itu secara global. Nah, pada pertemuan yang terakhir saya sudah sampaikan bagaimana dua fase yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke materi. Fase yang pertama, fase penciptaan anak Adam. Ini sangat penting agar setiap orang dengan merasa lapang dada menghadapi semua peristiwa yang dia hadapi. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan kemarin, saya ulangin sedikit. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Kita bahas kemarin kalimat khalaqtu. Ternyata di situ sangat luar biasa. Artinya aku telah ciptakan. Saya juga sudah ngambil contoh pada kesempatan pertemuan yang lalu, bagaimana kalau orang Arab berkata Ali telah membuka pintu, maka bahasa Arabnya Fatahal Aliul Baba, Ali telah membuka pintu. Karena Ali ini makhluk, dia tidak akan pernah tahu siapa yang keluar masuk pintu ini, betul tidak? Dia cuma buka. Seperti kita ambil contoh saudara kita yang buka pintu ini pertama, dia nggak tahu siapa yang masuk di sini. Urutannya siapa dia tidak paham. Dan kapan pintu itu ditutup juga dia tidak paham. Makanya sangat aneh kalau ada orang merasa mengetahui hal yang gaib. Itu saja kita kasih contoh. Kalau ada orang merasa mengetahui yang gaib, ini yang bakal masuk ke ruangan ini nomor 7 siapa? Tapi aneh, begitu payu di orang. Jadi datang kepada orang yang disebutnya orang pintar. Padahal kalau dia pintar, nolong dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Nah, beda dengan Allah. Karena Allah itu Khalik, Sang Pencipta. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu," tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Artinya, ketika Allah menjadikan sesosok manusia, pertanyaannya, apakah Allah tahu apa yang akan terjadi pada orang ini ke depannya? Kalau Anda mengatakan Allah tidak tahu, berarti Allah itu tidak maha kuasa. Artinya ketika Allah berfirman wa ma khalaqtu, Allah sudah tahu ketika misalkan Pak Jukadi ini lahir, perjalanan hidupnya bagaimana semuanya, sampai kapan matinya, siapa istrinya, siapa anaknya, surga atau neraka, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab kita yang disebut dengan takdir gitu. Loh, kalau ditanya nanti umur 27 jadi apa ya? Allah nggak ngerti loh, itu nggak berhak jadi Allah. Beda seperti tadi. Kalau si Ali buka pintu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya saya katakan kita hidup ini harus senantiasa banyak senyum. Kenapa? Setiap kejadian yang terjadi pada diri kita semuanya sudah berada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini juga hak rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tinggal menjalaninya saja, ikuti saja guidingnya nanti, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Dalil-dalilnya juga sudah kita bahas. Bagaimana 50.000 tahun sebelum diciptakannya semua alam ini, Allah telah menuliskan tentang takdirnya. Jadi hadapi saja semuanya, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati. Jadi gak usah marah-marah. Nah, pas saya bisnis gak maju-maju, nges takdir maneh model gitu. Ayah lu bantu usaha biasa-biasa wae. Nah, maju jauh. Nah, takdir lagi itu.
Kita ini hanya disuruh berusaha. Kata Nabi, berusaha kalian. Ketika para sahabat memberikan masukan kepada Nabi, kalau semuanya sudah ditakdirkan, ngapain atau kita? Apa usaha kita? Kata Nabi, berusahalah kalian, karena seseorang akan dimudahkan dengan sesuatu yang ditakdirkan bagi dirinya. Orang yang ditakdirkan mendapatkan bahagia, dia akan menempuh jalan-jalan orang bahagia. Orang yang ditakdirkan mendapat celaka, dia akan menempuh jalan-jalan orang yang mendapat celaka. Nah, kita ini insya Allah kita telah menempuh jalan-jalan yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa datang ke majelis taklim. Karena memang kalau urusan akhirat itu setannya begitu kuat. Tapi kalau urusan dunia wah, aneh. Kalau nyumbang dangdutan itu berani jutaan. Tapi kalau nyumbang masjid 50.000 slobat teh. Kenapa? Ya karena seperti itu tadi. Makanya orang yang diberi kemudahan untuk menjadi orang-orang yang mendapat kebahagiaan, dia akan dimudahkan menempuh jalan-jalan orang yang bahagia. Itu saja. Kalau kita melihat takdir, kalau begini kelihatannya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita termasuk yang ditakdirkan akan berakhir di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita baca lagi ayat suci Al-Quran ini. Kita sudah jelaskan falaqu. Ternyata satu kalimat itu dibahasnya panjang. Kalaulah seandainya Allah tidak menjadikan jin, Al-Quran itu hanya berbunyi wa ma khalaqtul insa illa liya'buduni, beres. Dunia aman, sejahtera. Cuma karena Allah ciptakan satu lagi makhluk, jin, dari situlah nanti akan timbul sebagian dari makhluk yang disebut jin itu membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Kita mulai dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Perhatikan ayat ini. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di atas muka bumi itu khalifah. Siapa itu khalifah? Kita lihat sedikit maknanya sebelum nanti. Khalifah. Khalifah itu berasal dari kata khalafa yakhlufu khalfan wa khilafatan, artinya pengganti. Kemudian masuk ke wazan fa'ilatun, sehingga dia menjadi khalifatun. Seperti contoh kalimat ini, syabba itu artinya muda. Kalau kita masukkan ke wazan fa'ilatun, sehingga dia menjadi syabibatun, artinya kemudaan. Nah, begitupun kalimat khalifatun, karena dia masuk ke wazan fa'ilatun, artinya penggantian. Jadi kata Allah, aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini pengganti. Kenapa? Kita lihat apa yang dimaksud dengan pengganti di situ. Kita baca tafsir. Ibnu Jarir at-Tabari menjelaskan makna kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya minni yakhlufuni fil hukmi baina khalqi wa inna zalika khalifata wa Adam
wa man qama maqamahu fi ta'atillahi wal hukmi bil adli baina khalqihi. Jadi maksud khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah dariku yang menjadi penggantiku dalam memutuskan perkara secara adil di antara semua makhluk. Kenapa? Karena adanya perkara itu, karena adanya si jin tadi. Kalau nggak ada jin tadi yang berubah jadi syaitan, melampaui batas, karena dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Allah ingin menciptakan makhluk lain yang disebut Adam, maka dia bikin intrik-intrik. Makanya para malaikat tadi berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau akan menjadikan yang di atas muka bumi itu nanti yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, makanya karena ada perkara itu harus diputuskan mana yang benar, mana yang salah. Allah tidak turun ke dunia, tapi Allah mengutus para nabi dan rasul, dan juga para pengikut nabi dan rasul untuk menjadi pengganti Allah dalam tanda kutip, memutuskan semua perkara sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, lisan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan khalifah. Kemudian ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikud dima. Ketika Allah tadi berfirman, aku ingin jadikan khalifah. Kemudian malaikat tadi memberikan masukan, kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Tuh, lihat malaikat itu sudah bisa mendapatkan prediksi. Dari mana itu? Pasti malaikat itu nggak mungkin ujuk-ujuk, pasti ada contoh. Makanya yang pertama kali kan Allah ciptakan itu jin. Kemudian kita lihat tafsirnya, fa innahum innama aradu anna min hadzal jinsi may yaf'alu zalika ka'annahum alimu zalika bi ilmin hasil. Artinya para malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut. Maksudnya naon? Membuat kerusakan di muka bumi, kemudian menumpahkan darah. Ya nggak aneh kan, di mana-mana itu. Seolah-olah para malaikat mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus, au fahimu min khalifati annahu allazi yafsilu bainan nas wa yaqa'u bainahum minal mazalimi wa yaraddu anhum al makharima wal ma'athima, qalahu al-Qurtubi. Atau mereka memahami dari khalifah, yaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa. Yang demikianlah dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi khalifah itu gitu. Jadi malaikat itu memahami ketika Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, malaikat itu kata Qurtubi memahami dari mana khalifah. Khalifah itu kan pengganti. Artinya apa? Kalaulah tidak terjadi perkara-perkara yang terjadi antara sesama manusia, ya untuk apa lagi diutus? Makanya dijadikan khalifah. Ya. Kemudian kita lihat dari mana malaikat itu tahu, sehingga dia bertanya. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Katsir mengutip ayat suci Al-Quran ini mengenai firman, ketika Allah berfirman, ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih tahu
sedangkan kalian itu tidak tahu. Seperti ini Ibnu Katsir memberikan penjelasan makna ayat itu dengan mengutip hadis ini. Karena memang ketika kita nanti membaca ayat suci Al-Quran, tafsirnya itu pertama ayat suci tafsirkan lagi dengan ayat suci Al-Quran. Kalau nggak ketemu pindah, kita akan tafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Kalau tidak ketemu, kita akan pindah lagi, yaitu dengan pendapat para sahabat. Kalau tidak ketemu, dengan pendapat para tabi'in sampai di situ. Itu yang disebut itu standarnya tafsir. Kadang-kadang kita tafsir pakai ilmu pengetahuan. Ini juga para ulama mengatakan kalau ditafsirkan dengan ilmu pengetahuan, nanti kalau datang ilmu pengetahuan yang baru berarti salah ya gitu kan. Ditafsirkan ayat ini menurut ilmu pengetahuan, ternyata yang namanya ilmu pengetahuan bergerak terus. Nah, makanya gak standar katanya dengan menafsirkan Al-Quran dengan hal seperti, kecuali mengambil hikmahnya boleh ya. Kalau hikmahnya tidak ada masalah. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat fajar, subuh dan asar. Jadi bergantiannya itu subuh dan asar. Makanya orang yang sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, ketika malaikat naik ke ke Baitul Ma'mur, maka Allah bertanya, nuju naon? Nuju sholat. Pas lagi turun, nuju naon? Nuju sholat. Kalau lagi naik, nuju naon? Karena ngasah batu ali, sholat tentu. Pas turun karena biasa karena judi aja doang. Laporan malaikatnya bakal jelek. Walaupun tidak ada masalah ya, silakan aja Anda pakai batu ali, tapi nggak boleh itu ketika Anda mengatakan ini ada sesuatu. Ini batu ali kalau dipakai bisa jadi pengasih. Yang kalau dipakai seorang perempuan akan mengejar-ngejar ya, karena dia lempar dengan batu ali, pasti dikejar. Ini dan itulah. Ini batu ali khusus untuk dagang. Ini batu ali untuk itu yang nggak boleh. Tapi hanya sekedar lah, ini mah hiasan saja, urusan dunia. Tapi sangat sulit. Sulit biasanya sekarang selalu dikait-kaitkan. Karena barang itu kalau mau mahal harus dikait-kaitkan dengan urusan yang gaib. Saya nggak balikan ini. Kalau saya cerita begini supaya batu kita ini mahal. Tadi malam Jumat beres saya zikir, tiba-tiba batu murah di masjid. Gitu. Itu mulai dengan jalan cerita begitu, orang sudah mulai memasang telinga. Ternyata benar kata Pak Jukadi, saya sakit dipegang batu itu, saya masukkan ke air minum cager, kurang naik lagi harganya itu. Terus yang lain juga menyaut, alhamdulillah setelah saya pinjam batu itu dagangan saya, naik lagi harga, sakitnya terus. Artinya kalau mau menaikkan harga batu banyak cerita. Tapi cerita-cerita itu akan merusak akidah, karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Nah, mereka berkumpul saat sholat fajar, subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas, hingga Allah bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Jadi Allah tanya lagi, padahal Allah itu lebih tahu. Persis kayak gitu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka pun sedang mendirikan sholat. Makanya sholat subuh, sholat asar itu kalau bisa ya, terutama kita laki-laki, kita berusaha untuk berjamaah, apalagi di masjid. Karena berdasarkan hadis Bukhari ini, malaikat itu turun naiknya subuh dan asar. Setiap mereka bergantian selalu ditanya oleh Allah, "Kenaon tah hambaku anu ngaranna si Asep teh?" Sholat.
Ditanya lagi, balik lagi yang lain, kernaon ker sholat kan mantep. Lagi di jamnya kernaon biasa weh. Terus weh dagang dengar azan hare. Nah ini masalah. Jadi dengar azan cuek beruek itu orang-orang. Karena aneh kata ini ada jamaah yang mengatakan saya juga aneh Ustaz. Aneh gimana? Kalau sudah dekat-dekat suara azan itu pembeli banyak datang kan? Jadi kumaha? Jadi layanan lebar sini. Hanya software Anda tidak akan mendapatkan keutamaan. Kemudian kita lihat lagi tafsirnya. Faqala inni a'lamu ma la ta'lamun ayat min wujudi iblisa bainakum wa laysa huwa kama wasaftum anfusakum bihi, yakni mengetahui akan adanya iblis di antara kalian dan iblis itu bukanlah seperti yang kalian sifatkan untuk diri kalian. Dalam tafsir yang lain dijelaskan ketika para malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maksudnya kata malaikat dalam tafsir Ar-Razi diberikan penjelasan, lah kenapa manusia yang harus jadi khalifah, kami aja. Kami ini kan orang yang taat, kata malaikat, mensucikanmu, mengesahkanmu, aja jelema ada gitu. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Nah kata Allah, ya, ketika menafsirkan ini, Ibnu Katsir berkata ini a'lamu ma la ta'lamun, yaitu Allah lebih mengetahui ada iblis di antara kalian dan iblis itu bukanlah seperti yang kalian sifatkan untuk diri kalian. Akhirnya dalam surah Al-Baqarah itu kita baca Allah mengajarkan semua nama, semua sifat benda-benda. Kemudian dimajukan kepada para malaikat. Malaikat berkata, Subhanaka, ya, la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada sisi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bukan kata Allah, bukan sudah aku katakan tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian beres. Akhirnya Allah berfirman, perhatikan kalimat itu. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat usjudu. Perhatikan kalimat usjudu. Para malaikat itu berada di surga, dan termasuk makhluk Allah yang pertama yang bernama jin juga berada di surga. Dan ketika Allah berfirman usjudu, maka seluruh penduduk surga itu harus bersujud kepada Adam. Dalam tafsir dijelaskan bukan sujud begitu, tetapi memberikan penghormatan. Karena bersujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis, kana minal jinni. Iblis itu golongan jin. Namanya saja iblis. Iblis itu artinya gelar. Jadi sesuatu yang berputus asa, dari kata balasa yublisu iblisan, artinya berputus asa. Makanya Anda kalau usaha bangkrut putus asa, kita katakan hey, ambok pasti. Karena memang secara bahasa iblis itu artinya berputus asa. Mau kayak kalau kita ngomongin gitu, mahasiswa misalkan macet belajarnya putus asa, saya mau keluar aja, saya bilang kayak iblis, saya ambok. Padahal memang iblis itu artinya berputus asa. Maka kita tidak boleh mendapat julukan iblis. Orang muslim itu harus senantiasa ceria, karena dia takdirnya tahu kan. Maka kata Allah, dalam hadis Nabi dikatakan ikhris ala ma yanfa'uka fala ta'jaz wasta'in billah. Bersegera kamu kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Fala ta'jaz, jangan loyo, jangan lemah. Baru dagang, bikin dagang, banyak yang dagang, nanti gimana nih dagangan? Nggak boleh lemah. Orang Islam makin banyak pesaing makin mantap. Kenapa makin mantap? Makin meyakini rezeki itu urusan Allah.
Saya katakan juga kalau beli rambutan, Pak ya, nanti pulang kalau ada yang ke arah Gede Bage itu yang pinggir jalan itu kan banyak pantai panjang sampai ke apa namanya Cibiru. Tapi kenapa orang tidak membeli rambutan kepada penjual yang pertama di ujung jalan? Tapi ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang di ujung. Kan logikanya kan seperti itu. Karena memang Allah sudah menentukan rezekinya masing-masing. Hari ini kamu rezekinya gini. Pembelinya juga sudah dicatat. Karena Allah itu sudah mentakdirkan segala sesuatu. Seperti kita misalkan yang hadir di sini, ini juga Allah sudah mengetahui siapa yang harus hadir di sini. Makanya seorang ustaz, seorang kiai apapun namanya tidak perlu kecewa kalau yang hadir ternyata dua orang memang takdirnya gitu. Kan nikmat kalau seperti itu. Jadi kita akan makin semangat. Tapi kalau begitu yang hadir dua orang, apa kata Pak Kiai, kita nggak doa aja lah, tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak iman kepada takdir. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia itu golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Jadi nanti kita akan lihat makna ibadah itu artinya nanti sejalan dengan perintah. Bukan ibadah kalau tidak ada perintah. Ya. Mari kita lihat sedikit dulu tafsirnya, lihat kalimatnya sedikit ya. Kita akan melihat kalimat wa iskunna lil malaikatis judu. Jadi usjudu, kalau saya memerintahkan seorang laki-laki untuk sujud, saya katakan usjud. Kalau dua orang, maka saya akan menggunakan alif di depannya, usjuda, tambahan ya. Kalau laki-laki banyak, usjudu, sujud kalian. Kemudian kalau seorang perempuan, usjudi. Kalau dua orang perempuan, usjuda. Kalau perempuan banyak, saya katakan usjud. Nah, sujud kalian perempuan kabeh. Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan usjudu. Seluruh penduduk surga, usjudu. Termasuk si jin tadi. Dan jin itu iblis itu golongan jin. Dia golongan jin. Artinya dia bukan bagian dari malaikat, tetapi karena dia anggota surga, maka Allah berfirman usjudu kabeh. Malaikat samina wa ta'ala gak habis pikir langsung sujud. Tadi keheula ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima amartuk?" Kenapa kamu ini menolak untuk bersujud ketika aku perintahkan? Keheula bangsa orang mah juga gitu juga no. Apa kata iblis? Anna khairum minhu. Aku lebih baik, itu logika yang dia pakai. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis pakai kias. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Adam mah dari tanah, aku mah dari. Jadi logika iblis, api lebih baik dari tanah. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang pertama sekali melakukan kias yaitu iblis. Dan ternyata kiasnya salah. Dan siapapun yang salah menggunakan kias, dia adalah turunan iblis. Dan banyak sekali kias yang salah. Jadi apa itu kias nanti kita pelajari. Maksud kias itu bagaimana. Jadi dia menggunakan kias. Nah, kemudian perhatikan sedikit. Jadi usjudu, kalimat usjudu itu jadi seluruh penduduk surga termasuk iblis laknatullah alaih. Dia harus bersujud, tetapi dia membangkang dari perintah. Makanya nanti definisi ibadah itu al-ibadatu at-ta'atu, ketaatan. Artinya yang disebut dengan ketaatan itu sejalan dengan perintah. Maka saya katakan, ibu-ibu kenapa ibu sholat?
Atos tidituna, nah maksud atos tidituna. Kenapa ibu sholat? Ya karena diperintahkan. Allah berfirman, akimi sholat, banyak sekali dirikan sholat. Lalu kalau nggak diperintahkan, ibadah bukan? Bukan. Makanya ibadah itu harus nunggu perintah. Karena ini lihat, disuruh. Kan malaikat kan pada diam semua. Seluruh penghuni surga diam semua. Tetapi ketika Allah mengatakan usjudu, maka nah itu yang disebut dengan ibadah. Kemudian mereka memberikan penghormatan kepada satu kelompok makhluk cuek beruek, yaitu jin. Kita lihat bagaimana Ibnu Katsir mengatakan ketika Allah berfirman usjudu, hadhihi karamatun azimatun minallahi ta'ala li Adama imtana biha ala zuriyatihi. Ini merupakan kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi Adam yang juga dianugerahkan kepada keturunannya, di mana dia memberitahukan bahwa dia menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, ya. Haitsu akhbara annahu ta'ala amara al-malaikata bisujudi li Adam. Jadi mulia kita. Kita ini makhluk yang paling mulia. Tetapi begitu kita percaya batu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka kita makhluk yang hina. Kenapa kita makhluk yang hina? Karena kalau kita bikin daftar urutan makhluk ciptaan Allah, maka yang paling mulia adalah manusia. Batu berat nomor 750 berat. Artinya kalau orang mempercayai batu punya kekuatan, berarti dia lungsur turun menjadi nomor 751 di bawah. Kalau dia mau mulia, dia harus naik ke atas kepada sang penciptanya, baru dia mulia. Ini percaya kepada batu, percaya kepada keris, percaya kepada hitungan. Kemarin juga di televisi saya dengar ada paranormal ribut dengan pesulap, kan gitu. Kata paranormal itu, saya sudah cari-cari itu pesulap, cari di rumah itu, di itu, cek saya, kenapa ada paranormal? Saya akan jelemakin. Itu bisa juga ada. Katingali nggak mau bodoh jelema teh. Katanya paranormal itu akan tahu ini perusahaan akan jadi apa, ini jodohnya siapa, itunya siapa. Dia nyari alamat orang aja enggak. Malah dia bilang, hei kamu datang ke sini, saya tunggu. Oh cenah paranormal. Dasar memang orang-orang yang kurang normal itu. Nah ini menunjukkan apa? Kehinaan diri kita. Kalau kita turun, kita mau menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi, adapun maksudnya anna Allah Ta'ala lamma amara al-malaikata bisujudu li Adama dakhala al-iblisu fi khitabihim. Adapun maksudnya bahwa ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam, maka iblis pun termasuk dalam hitobnya, dalam perintah itu. Li'annahu wa in lam yakun min unsurihim illa annahu kana qad tasabbaha bihim wa tawattama bi af'alihim. Falihada dakhala fil khitabi lahum. Karena meskipun iblis bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan malaikat tadi, namun ia telah menyerupai mereka dan meniru tingkah laku mereka. Oleh karena itu, iblis termasuk dalam perintah yang ditujukan kepada para malaikat. Dan dia seperti tadi, si iblis itu anggota penduduk surga. Ketika Allah berfirman usjudu, seluruh penduduk surga kalian harus termasuk mana iblis? Mana si iblis rada berdong. Ini juga nanti, ini kita lihat, ini nanti kalau kita nanti bahas tentang ma'rifatul insan, kita kadang-kala mewarisi sifat-sifat jahat itu. Artinya kita tidak mau salah satu sifat manusia itu tidak mau disaingi oleh orang lain. Itu sifat tercelah manusia.
merasa dia lebih hebat. Gak mungkin, masa saya harus menyembah Adam? Logika berpikirnya, kenapa? Adam itu kan anak kemarin sore. Saya ini penduduk lama di surga. Masa penduduk baru, penduduk lama harus kalah dengan penduduk yang baru? Nah, itu sudah jelas ya. Kemudian kita lihat lagi, dia adalah dari golongan jin, yakni dari perbendaharaan jannah. Dia dari golongan jin karena dia iblis itu memang dari penduduk surga ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Kemudian kita lihat lagi, akhirnya kan di dalam ayat yang lain apa kata Allah setelah iblis membangkang dari perintah, ukhruj, keluar kamu dari sorga, fa innaka rajim, kamu termasuk orang yang dikutuk. Perhatikan, iblis dikeluarkan dari surga, Adam masih tetap di dalam surga. Nah, nanti yang sangat membuat para mufassir terkagum-kagum, bagaimana mungkin iblis yang dikeluarkan dari surga bisa menyesatkan Adam yang ada di surga. Nah, iblis memang keluar, tapi dia punya kemampuan menyesatkan Adam yang ada di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia tahu kelemahan Adam. Apa kelemahan Adam? Manusia itu cenderung untuk melanggar perintah. Ketika Allah berfirman, "Hai Adam," maksudnya juga kepada Hawa, silakan kalian berdiam di atas surga ini, tapi jangan dekat-dekat pohon Padahal Pak, kalau kita katakan bagaimana yang namanya fasilitas Allah hanya meminta jangan dekat satu pohon ini, jangan makan buah itu. Ini sifat manusia ini. Kayak kita saja kepada anak kita ya. Kita katakan kepada anak kita sudah kasih motor 3. Nah, ini motor mutakhir nih 3, kamu pakai sok pilih. Tapi jangan ganggu-ganggu Vespa butut bapaknya. Kira-kira rumah ada enggak? Nah, itu sifat manusia. Penasaran kalau enggak nyoba. Nah, itu kelemahan, itu yang disebut dengan weakness. Dan itu yang dimanfaatkan oleh iblis. Karena manusia itu cenderung merasa tidak pernah puas, dan itu kelemahan kawan. Itu adalah kelemahan. Kemudian akhirnya kita baca di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, iblis tadi memberikan masukan. Apa kata iblis kepada Adam? Hai Adam, tahu nggak kamu kenapa Allah tidak memperbolehkan kamu mendekati pohon-pohon terlarang itu? Karena yang pertama, Allah tidak ingin kamu jadi abadi. Anu kedua, Allah tidak ingin kamu jadi malaikat. Ternyata memang itu yang kita dambakan semuanya. Apalagi kata iblis, nih saya mah penduduk lama di surga, iya ngasih nasihat dia. Senior, orang mana senior? Katakanlah kade, hati-hati nasihatnya kadang-kadang juga iblis. Allah juga benar, tapi justru menyesatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memberikan peringatan kepada Adam. Fakulna ya Adamu, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu jadi celaka. Itu sudah dikasih peringatan. Seperti kita juga suami istri itu Allah kasih peringatan bahwa yang namanya iblis dan antek-anteknya itu salah satu move-nya
Gerakannya itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Dia akan pisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Dalam satu hadis dikatakan, ketika seseorang belum menikah, iblis itu berusaha untuk menjerat mereka supaya mereka berzina. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, iblis itu akhirnya berteriak-teriak, dia plan B. Nah, ini plan E. Oh, iblis aja pakai plan-plan begitu, masa kita tidak pakai plan-plan? Ternyata plan B-nya akan memisahkan suami dan istri. Bagaimana caranya suami dan istri sudah didatangi iblis? Ketika seorang suami sudah mulai melihat istrinya ini kayaknya nggak menarik, kurang ini dan kurang, begitupun suaminya, istrinya melihat suaminya, nah akan teh bagi kadir, bagi begal, bagi kolot, jika nama tuh. Ada, etama setan dah. Kurang gitu pada deh. Kalau orang kali apa jadi kurang. Kalau kita sudah mulai lihat istri kita, nah jadi sidik-sidik pamatnya bagi kadir, bagi kolot, tapi aneh begitu keluar nah meni hareran. Nah, kade eta aya setan. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Mana mungkin kita akan bisa menghadapi trik setan kalau kita tidak sering membaca Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya Pak Bu, saya ingatkan, ketika sudah mulai terasa begitu, kok hubungannya sudah mulai kurang enak, hati-hati. Cepat fasta'in billah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang datang di tengah-tengah kan? Kami makanya kalau suami istri lagi ribut, maka salah seorang harus ngalah. Pergi dulu karena ada setan, ada bobotoh. Ayah, bobotoh, dibobotohin terus. Kita kadang-kadang bisa ngomong ini, istri kita ngomong itu lagi. Istri kita ngomong misalkan kalau skalanya 3, kita 4 naik terus, akhirnya lempar. Maka solusi yang tepat, pergi dulu, biar setan gigit. Mama yang musuh nanti. Nah nanti kalau sudah tenang baru ngobrol lagi. Makanya insya Allah kalau kita belajar Quran dan hadis aman. Karena kita sudah dikasih trik musuh abadi kita, yaitu syaitan. Kemudian wahai Adam, sesungguhnya ini iblis, musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Kemudian Ibnu Katsir berkata, yaitu Hawa alaihissalam, maka sekali-kali jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga yang menyebabkan kalian menjadi celaka. Maksudnya berhati-hatilah kamu, jangan sampai iblis itu mengeluarkanmu dari surga sehingga kamu susah payah dan sengsara dalam mencari rezeki. Tanya benar, akhirnya di dunia jadi gitu. Jadi orang, tapi kalau dia memahami seperti yang saya sampaikan waktu tadi, dia pasti senyum. Dia yakin benar. Walaupun misalkan usia saya sudah 70, baru punya anak, misalkan anak saya baru kelas 6 SMP, nggak usah takut. Kenapa? Kumaha ke bapak mau, mana ke mana nak? Ngeledek Allah mana? Kenapa ngeledek Allah? Karena kata saya tadi, setiap orang yang lahir sudah disiapkan rezekinya. Kita perlu dapat jamin, mau nggak dapat jaminan dari Allah? Allah menjamin. Baca di dalam kisah kisah antara Musa dan Khidir. Ketika Musa dan Khidir membangun rumah, kemudian kata Musa kepada Khidir, seharusnya kamu bisa minta upah nih. Apa kata Musa? Kata Khidir kepada Musa, banyak ngomong, mana yang kesurang pisah kan? Akhirnya seperti itu. Kemudian akhirnya di dalam cerita itu aku jelaskan dulu sebelum berpisah. Kamu tahu nggak, rumah yang aku bangun tadi ini milik anak yatim. Kedua orang tuanya adalah soleh. Kemudian di bawahnya itu ada harta. Artinya jaminan anak-anak kita itu cuma satu, dijamin oleh Allah kalau kita jadi soleh dan soleh, segitu aja lah. Ya makanya saya jaminan kesehatan, jaminan dia, untungnya dia aman. Itu Quran. Jadi kalau mau dijamin anak cucu kita harus jadi soleh dan soleha. Supaya anak 12 dia tenang, ayah lu ngajarin. Nah sekarang makanya karena kita jauh dari Quran dan hadis, makanya asuransi payu, asuransi ini, asuransi itu. Tapi kalau kita yakin seperti tadi mengamalkan ayat tadi, karena kedua orang tuanya soleh kata Allah,
fa abuhuma shalihan. Kedua orang tuanya soleh. Itu jaminan, garansi dah pokoknya. Kalau anak kita ingin digaransi, kita dulu harus jadi soleh dan soleh. Kemudian kita lihat ini ya. Sehingga kamu akan susah payah dan sengsara dalam mencari rezekimu. Sesungguhnya di sini kamu dapat hidup senang, lebih tenang dan tanpa beban dan juga kesulitan. Akhirnya karena iblis tadi berniat untuk menggoda, tergodalah Adam dan Hawa. Tadi kita lihat bagaimana caranya menggoda Adam tadi. Ini qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang terpilih di antara mereka. Dan ikhlas itu nanti apa? Kecuali hamba-hamba yang komitmen dengan perintah yang telah engkau berikan. Tidak mengurangi perintah itu, tidak menambahkan perintah itu. Ta'etan hesena. Itulah nanti makna at-tauhid. Jadi makna at-tauhid itu adalah menjalankan perintah dengan keikhlasan dan sesuai contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan at-tauhid. Nanti kita akan bahas. Perhatikan ini trik. Bagaimana trik setan? Janji iblis menyesatkan manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ulama tafsir memberikan penjelasan seperti ini. Kemudian aku mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Ali bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas, kemudian aku akan mendatangi dari muka, aku akan menjadikan mereka ragu akan kehidupan akhirat mereka. Nah, itu yang maksud aku datang dari depan. Artinya aku akan bikin orang-orang ini ragu bahwa kalau ada sudah meninggal dunia itu tenang, gak ada apa-apa. Atau justru mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Nah, itu kerjaan setan. Dan dari belakang mereka, maksudnya aku akan menjadikan mereka cinta kepada dunia mereka, sehingga mereka kena penyakit hubud dunia wa kharatul maut, cinta dunia takut mati. Itu trik setan sebenarnya. Kemudian dari sebelah kanan mereka, maksudnya aku akan menjadikan urusan agama samar-samar bagi mereka. Maka aku akan jadikan begitu banyak subhat. Aku akan jadikan orang akan berprasangka baik dengan apa yang dia kerjakan, sehingga tidak aneh kalau orang berkata kiraku banyak dan orang yang niat nasa saya. Itu kerjaan setan. Sehingga Anda tidak pernah menstandarisasikan apa yang Anda kerjakan. Itu setan menghiasi. Masa sih saya sudah sholat nggak diterima? Padahal sudah saya sampaikan hadisnya, saya sudah sampaikan bagaimana Nabi bersabda kepada manusia, kepada orang yang sholatnya jelek. Apa kata Nabi? Sholat balik lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Balik lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Kemudian dari sebelah kiri mereka, dan aku akan jadikan mereka menyukai kemaksiatan. Wa usyahilahum al-ma'ati. Itu yang maksud. Jadi dari depan mereka itu membuat mereka ragu terhadap kehidupan akhirat. Dari belakang membuat mereka cinta kepada dunia. Dari kanan menjadikan samar-samar urusan agama ini, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga Nabi bersabda, umatku ini semuanya akan masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang menolak? Yang menolak itu yang mereka
yang melanggar perintahku, kata Nabi, waman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Barang siapa yang taat dengan perintahku, surga. Barang siapa yang menyelisih perintahku, neraka. Itulah mereka yang tidak mau masuk surga. Nah, kemudian perhatikan, Al-Hakam bin Abban berkata dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman-Nya, kemudian aku mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, mereka dari kanan dan dari mereka. Allah tidak mengatakan dari atas mereka, karena rahmat itu turun dari atas mereka. Perhatikan ini, Ibnu Qayyim menyebutkan 6 strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Kan tadi kan, summa la'atiyannahum, aku akan datang kepada mereka. Maka Ibnu Qayyim memberikan kemudahan untuk melihat bagaimana ciri-ciri datangnya syaitan tadi. Ibnu Qayyim menyebutkan 6 strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, merusak syahadat la ilaha illallah, yaitu mempersekutukan Allah. Mana buktinya? Di Indonesia ini orang udah tahu biasanya yang namanya jimat, keris-keris itu bisa akan membuat kesyirikan. Nah, sekarang datang lagi kan yang baru, batu alit. Itu kerjaan setan, nanti ingin menyesatkan manusia kalau manusia itu tidak paham makna menggunakan batu alit tadi. Yang harusnya hanya sekedar hiasan, urusannya duniawi, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib. Ini menyesatkan akidah. Dan saya lihat juga di tempat saya, ini kepala desanya juga lagi kosong-kosong. Yang kedua, setan akan datang untuk merusak syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu membuat manusia berprasangka baik dengan amal yang mereka kerjakan tanpa pernah merujuk kepada Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Kita akan bahas detail nanti. Kemudian yang ketiga, setan ketika melihat manusia tidak mampu melakukan kesyirikan, tidak mampu menyuruh manusia berbuat bid'ah, maka setan akan menjebak mereka untuk berbuat dosa besar. Judi, zina, kemudian juga minuman keras, khamr, membunuh, ini dan itu. Kata Ibnu Abbas ada 70. Setidaknya ada 70 dosa-dosa besar. Nah, kalau tidak mampu, maka dia akan menyuruh manusia berbuat dosa kecil. Nah, kalau tidak mampu, dia akan menyuruh manusia mengamalkan perbuatan mubah. Lebih banyak mubahnya. Akhirnya lebih baik diam di tempat, gak usah datang ngaji, kan mubah saja. Akhirnya habis waktunya dengan mubah. Begitu nanti di yaumil akhir catatan amalnya penuh dengan nilai rugi, tidak, kosong, tidak ada di nilai. Yang keenam, mengamalkan amal yang tidak utama dan meninggalkan yang utama. Ayo sholat tahajud dikejar terus, sholat wajib tinggalan tinggalan. Ayo saum Senin Kamis terus, saum Daud jalan, begitu Ramadan udah saum, tanya jelma kejebak itu teh. Ayo haji ke dana wajibna ulah, iya bolak-balik umroh tapi kembung ke haji. Nah, itu juga terjebak. Artinya dia akan mengamalkan yang tidak utama dan meninggalkan yang utama. Dan yang ketujuh, teknik daripada iblis mengisolir. Artinya kalau orang ini kira-kira akan bermanfaat, mencerahkan umat, dikasih intrik-intrik agar ditutup keberadaannya sehingga diisolir, sehingga orang tidak bisa mengambil berbagai macam manfaat dari orang tersebut. Itu strategi iblis. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap belajar, untuk tetap memahami bagaimana strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Makanya yang pertama sekali yang akan kita pahamkan yaitu ma'rifatullah, karena memang strategi lawan kita adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya
kita akan lihat bagaimana Allah perintahkan kepada iblis, kepada manusia, karena dua-duanya melanggar perintah untuk turun ke atas muka bumi ini. Nanti Allah berfirman, "Ikhbitu minha jami'an." Turun kalian ke surga, dari surga ini semuanya. Artinya turun kalian ke bumi. Iblis turun. Kemudian manusia Adam dan Hawa turun. Bersatulah iblis dan Adam dan Hawa di bumi. Dulu saja iblis dari luar surga menang, eleh urang komo ayeuna ngahiji. Maka Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Kalau nanti datang kepadaku, kepada kalian hudan. Allah tidak biarkan kita berhadapan sendirian dengan iblis, pasti eleh. Maka kata Allah, tenang, aku akan turunkan senjata pamungkas, hudan namanya. Siapa itu hudan? Nanti di situ ulama tafsir memberikan penjelasan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Tafsir yang lain memberikan penjelasan hudan ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut Muhammad selamat, siapa yang menyelisih Muhammad, dia akan terjerumus pada perangkap iblis laknatullah alaihi. Itu yang bisa saya sampaikan. Soalnya minggu depan akan kita bahas lebih lanjut lagi. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan tentang kias iblis penciptaan dan definisi atau arti kias itu sendiri apa. Yang kedua, contoh kias yang sekarang aktual itu seperti apa? Terima kasih. Kias itu dalam bahasanya artinya mengukur. Ota yakusu kausan. Jadi kias itu begini, saya kasih contoh. Saya tidak tahu tingginya dari situ ke sini berapa, karena dia tidak punya hukum nih, ya kan? Maka untuk mengetahui berapa panjangnya ini, saya harus menggunakan sesuatu yang ada hukumnya, yaitu mistar atau mungkin ukuran. Nah, ini yang punya ukuran, saya bawa ke sini. Akhirnya yang tadinya tidak punya ukuran, dia sekarang punya ukuran. Itu disebut kias. Artinya sesuatu yang tadinya tidak ada hukum, sekarang ada hukum. Seperti contoh, saya kasih contoh. Kalau ditanya apa hukumnya donor darah itu, kan bingung. Zaman Nabi nggak ada donor darah. Ada nggak zaman Nabi donor darah? Kita lihat Umar lagi di donor darah, nggak ada. Oh, zaman dulu. Artinya ini kosong, statusnya apa ini? Maka kita harus mencari hukumnya bagaimana. Kita akan mencari yang ada hukumnya di dalam ajaran agama kita, yang berkaitan dengan mengeluarkan darah. Orang kan bertanya hukum bagaimana hukumnya donor darah ketika di bulan Ramadan misalnya. Maka kita harus otak-atik hadis, kita cari di situ, ternyata ketemu yang mengeluarkan darah, yaitu ketika Nabi SAW berbekam di bulan Ramadan. Maka hukum berbekam bulan Ramadan kita pindahkan ke sini. Nah, itu yang disebut kias. Tapi di kita ini banyak yang salah pakai kiasnya, nggak ngerti kias itu apa. Dikit-dikit kias, padahal nggak nyambung-nyambung amat. Itu bukan kias. Ya seperti ada orang ya karena mungkin nggak terbiasa dengan perbedaan. Ketika kita menguburkan tata caranya tidak sesuai dengan apa yang biasa mereka kerjakan, apa kata mereka? Masa sih menguburkan orang seperti menguburkan anjing, kan gitu? Jadi dia mengiaskan antara manusia dan nyambung dia. Mana yang nggak punya hukumnya? Mana yang punya hukumnya? Itu manusia itu sudah ada hukumnya. Kalau anjing itu tidak ada hukumnya. Ada nggak anjing yang dimandikan? Begitu mati anjing ada. Jadi lagi garunya lagi. Kemudian ada nggak anjing dikafankan? Ada nggak anjing disolatkan? Ada nggak anjing dikuburkan, dikasih padung, didoakan? Nggak ada. Artinya nggak pas mengkiaskan antara manusia dan gitu. Ini banyak kias salah itu di sini. Maka kias model kias iblis. Itu ada kias. Itu yang originalnya, yang kerame di kampung. Ada yang lain silakan. Ya kalau tidak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah ya, kajian kita tidak lama, cuma 1 jam. InsyaAllah saya on time jam 10. Saya akan beres juga jam 11.
Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku lupa qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.